sekolah kami. Jangan kalian cari untung ke sekolah kami. Toh yang akhirnya kami. Udahlah Bu, nggak usah sosokan jadi kayak duta guru. Suara netizen itu adalah suara rakyat yang selama ini menjadi korban dan terbebani, merasa tertindas dengan oknum-oknum sekolah. Ya, yang ada di sekolah itu. Masa nggak ikut tur harus bayar? Logikanya di mana? Udah gitu banyak makan korban. Seringkali tadi tur itu membawa korban dalam kecelakaan. Entah itu korban jiwa, korban luka-luka. Siapa yang disalahkan? Kita nggak usah ngomong takdir dulu deh. Karena tidak ada asap, tidak ada api. Kalau mungkin waktu kemarin study tour itu nggak diadakan, nggak mungkin ada kecelakaan. Kan itu permasalahannya. Sekarang ibu bawa-bawa Menteri Pariwisata. Maksudnya apa? Ibu mau menolak keras. Ngomong langsung sama Mendikbud, Pak Nadiem Makarim. Pak, saya keberatan kalau kegiatan study tour itu ditiadakan dan dilarang. Jangan cuap-cuap di medsos, Bu. Lawannya nanti netizen. Netizen itu, mereka itu apa yang dialami, dikeluarkan semua itu suaranya. Mereka itu terbebani, Bu. Ibu sadar nggak? Mereka tuh merasa ditindas dengan kegiatan study tour yang harus bayar. Mau nggak mau kamu harus bayar. Ikut nggak ikut kamu harus bayar. Kalau nggak ijazah nggak keluar. Itu sering dan saya juga pernah mengalami waktu anak saya pertama. Pas lulus SMA kemarin itu. Ibu jangan begitu. Ibu tenaga pendidik, harusnya ngasih contoh. Kalau cuma sekedar FYP mah, ngomong-ngomong doang saya juga bisa. Aduh, ibu ini ya. Harusnya itu udahlah Anda diem aja. Biar Departemen Pendidikan yang ngurusin masalah ini. Gitu, gimana cari jalan keluarnya. Ibu kok kayak kebakaran jenggot. Aduh, mau FYP aja. Saya lihat malah video sebelum-sebelumnya. Video potongan semuanya. Ya kan, direkam, diedit, direkam, diedit. Ngomong kayak begini yang panjang kayak saya tanpa diedit, tanpa dipotong. Biar ketahuan kualitas ibu bicara. Oh. Ini kok orang dikritisin malah merasa disakitin, merasa dizolimin. Hah, ngadi-ngadi aja, Bu. Bapak Ibu guru sedang panen. Panen pahala berupa hujatan. Tapi tak apa-apa. Sebanyak apapun hujatan, hinaan, direndahkan, toh tidak membuat kita berhenti kan. Walaupun ada yang komen, kalau gaji rendah berhenti aja. Sabar ya Bu Mira ya, honor memang seperti itu. Udah berapa lama Bu Mira honor? Udah hampir mau 7 tahun. Oh, samping saya ini guru honorer 7 tahun. Kenapa Bu masih bertahan dengan gaji yang sangat minim? Nanti kan di akhirat ada ininya. Ada pahalanya yang kita nanti kan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kawan guru saya ini yang honorer ini 7 tahun honor. Kenapa masih bertahan? Jawabannya simpel. Pengen pahala di akhirat nanti. Ya, mungkin uang tidak seberapa, tapi masih bertahan. Karena amal jariah, ilmu yang bermanfaat, itu akan selalu diinginkan gitu. Apa yang kita di dunia ini? Selain mengejar amal untuk bekal kita di akhirat. Maka kenapa guru-guru masih bertahan, guru-guru honorer bertahan dengan gaji yang sangat minim. Jadi kalau Anda terlalu picik mengatakan berhenti saja guru-guru yang gajinya kecil. Ya. Terima kasih hujatannya, buliannya hari ini. Kami tidak akan pernah membalas hujatan-hujatan Anda. Tidak. Kami masih mendoakan anak-anak kami berhasil. Kami masih mendoakan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, walaupun
orang tuanya tidak ridho dengan kami, insya Allah kami ridho dengan anak-anak kami untuk jadi orang-orang yang bermanfaat buat negara ini. Ya, justru saya itu malah mengkhawatirkan Anda, ya, orang-orang yang membuat postingan atau jari-jarinya yang menghinakan guru, yang menghujat guru, yang merendahkan guru. Saya kasihan sama Anda. Saya mengkhawatirkan Anda sebenarnya. Ya. Anda punya anak, jangan sampai anak itu, anak Anda hilang berkah ilmu yang dia dapatkan dari guru. Dari guru anak Anda di sekolah gitu. Ya Allah, kami tidak pernah mendoakan hal yang buruk kepada anak kami. Kami pasti mendoakan hal yang baik. Kami sedih kalau anak kami tidak berhasil. Kami bangga kalau anak kami berhasil. Tapi kami tidak minta diapresiasi atas keberhasilan mereka. Bu Afni, ya. Bu Afni, tolong dengarkan saya, ya. Bu Afni, netizen ini bukan menyerang ibu guru, bukan menyerang guru-guru di sekolah, jadi jangan bias kemana-mana, ya. Ibu Afni Wahyuni ya namanya, harus paham bahwa keinginan orang tua itu studi atau studi tour ini, ya, itu di stop atau dihentikan atau dibatasi, ya. Karena sudah terbukti 11 orang kemarin itu meninggal, ya, gara-gara studi tour ini, ya. Jadi orang tua wajar dong ketika mereka memberikan reaksi, mereka takut kehilangan anak-anaknya, mereka tidak ingin terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa dari keselamatan anak-anaknya. Jadi wajar dong, Bu, ya. Jadi ibu jangan bias kemana-mana seakan-akan profesi guru direndahkan, ibu guru dihina dan sebagainya. Itu tidak seperti itu hanya perasaan Ibu Afni aja, ya. Itu hanya Ibu Afni yang mungkin berpikirannya udah kemana-mana, ya. Jadi Ibu Afni tolong ya, tolong dengarkan. Saya mohon tolong dengarkan suara-suara dari netizen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terkhusus Ibu Afni, berbicara tentang hujatan. Hujatan itu datangnya dari Ibu Afni sendiri. Coba cek bagaimana cara penyampaian Ibu Afni di situ dengan mimik wajah dan senyum yang sinis. Itu akan membuat netizen berbondong-bondong menghujat Anda. Di situ Anda merasa tersakiti, terzolimi, merasa disalahkan, direndahkan, tidak ada gunanya. Bu Afni juga bilang kalau anak kita susah menyerap ilmu, susah pintar karena ketidakikhlasan kami sebagai wali murid. Itu akan tambah menyakiti ibu-ibu netizen seluruh Indonesia. Coba cek di kolom komentar, banyak yang pro apa banyak yang kontra. Dan secara tidak langsung, Ibu Afni ini sudah membuat ibu bapak guru di seluruh Indonesia menjadi cemas, menjadi namanya tercoreng. Tidak usah dipungkiri, Bu, kalau kita itu sebetulnya saling membutuhkan. Bu guru butuh murid, murid butuh bu guru. Kalau bu guru di sini merasa berjasa sebagai guru, sudah memberi kepintaran kepada anak kita, apa kita sebagai orang tua nggak berjasa, nggak ada jasanya melahirkan anak, merawat anak kita? Saran saya, stop, jangan bikin video yang akan memperkeruh suasana lagi, yang akan membuat netizen tambah marah. Perlu digarisbawahi satu lagi. Ini datangnya dari ditiadakannya study tour. Bukan dari kinerja guru yang jelek. Bukan dari kesalahan guru. Digarisbawahi, jangan salah paham. Saya mewakili emak-emak seluruh Indonesia, Bunda Sakila. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata Bunda Sakila. Terima kasih. Salam cerdas. Wassalam. Itu sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu.
Tahan Bu, hari gini kagak usah dibawa erosi ya Bu ya. Saran saya sih Bu, tenangin dulu hati dah, kagak usah erosi-erosi. Masalahnya kan di sini ya, kita itu masalahin kan study tour nih Bu, bukan masalahin yang lain-lain. Tapi kan Ibu ngomongnya dari A sampai Z nih, dari ngalor sampai ngidul gitu kan. Yang Ibu komenin masalah anggota DPR yang study tour gitu. Terus belum lagi Ibu komplain ini masalah gaji Ibu yang cuma 200-300 ribu, mungkin yang tenaga honorer gitu ya. Ini ya saran saya ya Bu ya, saran saya ini sih ya, gue mah cuman nyaranin kayak gini, kan itu pekerjaan itu pilihan Ibu ya, kan sudah dari awal itu Ibu mungkin tahu gajinya berapa. Oh nih gue kerja di sini nih digajinya cuma 1 juta. Oh gue kerja di sini jadi tenaga honorer cuma digajinya 200-300 ribu, yang diberikan mungkin entah tiap bulan, entah 3 bulan sekali. Pokoknya intinya Ibu di awal kan sudah tahu ya. Dan itu job desk Ibu sebagai guru, sebagai tenaga pengajar. Ya udah, berarti kan kerjaan Ibu yang ngajar ya kan. Kagak mungkin kan Ibu sebagai tenaga pengajar terus Ibu komplain gitu ya, tiba-tiba Ibu mau milih jadi barista gitu. Kan Ibu juga kagak ada tuh pengalaman di sono. Yang barista ya tetap barista misalnya ya, kayak begitu. Dia juga kagak bakalan tuh jadi guru. Ya karena udah job desk-nya tuh dia seperti itu, mencintai pekerjaannya masing-masing gitu kan. Nah sekarang kalau Ibu komplain nih masalah gaji 200-300 ribu, berarti kan Ibu kagak ikhlas ya. Terus Ibu mengeluh ya kan. Saran saya sih sebaiknya ya Ibu resign aja, kagak usah Ibu jadi guru. Daripada nanti Ibu kan ngeluh melulu, gedek nih ya, terus murid-murid di kelas Ibu marah-marahin. Kasihan kan mental anak orang Bu kena gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya suka marah-marah, gara-gara gajinya kecil gitu kan. Ya kalau Ibu kagak nerima, ya udah kagak usah dijalanin Bu. Ya kan, kayak saya dulu pernah kerja di bank. Ya tugas saya, job desk saya mengelola uang nasabah. Kagak mungkin kan tiba-tiba sekonyong-konyongnya gue ngajar gitu anak murid gitu kan. Kagak mungkin Bu, lah saya juga ya kagak bisa gitu kan. Terus Ibu yang tiba-tiba job desknya Ibu mengajar, terus tiba-tiba Ibu jadi banker gitu kan. Kan enggak juga ya Bu ya. Saya mencintai pekerjaan saya dengan segenap gajinya. Mau itu besar, mau itu kecil kan sudah diobrolkan mungkin sejak awal. Yang kita masalahin ini di sini kan ya Bu, bukan masalah gaji, bukan masalah kita itu tidak punya adab, terus kita itu tidak menghormati guru. Oh kita mah sangat menghormati guru. Jangankan guru Bu, tiang bendera aja kita hormatin. Bayangin Bu, gimana kita kagak hormat coba, ya kan? Jangankan guru, ini makhluk hidup, benda mati kayak tiang bendera aja kita hormatin Bu. Kalau setiap upacara hari Senin gitu kan, atau 17 Agustusan, kagak mungkin kalau kita mah kagak ngehormatin guru. Ya makanya Bu ya, kalau menurut saya nih ya, Ibu mah ya kagak usah erosi-erosi Bu. Nanti darah tinggi terus Ibu sakit, kan yang repot siapa coba? Keluarga Ibu. Kita mah ya kan kagak tahu ya Bu ya. Ibu misalnya sakit atau stres atau apa menghadapi hidup ini gitu. Menurut saya sih kagak usah kebanyakan ngeluh, nikmatin aja hidup. Kalau Ibu kagak suka ya udah, Ibu tinggal buat surat pengunduran diri, Ibu resign. Kenapa? Gua kagak suka ngajar di sini jadi sebagai tenaga honorer. Kenapa? Karena gajinya cuma 200-300 ribu. Ibu kagak usah ngeluh-ngeluh, ya kan? Atau lebih baik Ibu dagang gitu kan. Jadi Ibu sendiri yang menentukan tuh penghasilannya dapat berapa. Jadi kalau menurut saya ya, kita mah kagak ada Bu yang namanya kagak menghormati guru. Kalau misalnya terus guru-guru di luaran sana, ya udah kalau misalnya kayak gitu urus ajar anak lu sendiri. Lah bukan masalah urus ajar anak sendiri ya, tapi kan guru itu digaji ya. Job desk-nya memang ngajar. Lah kalau kita jadi guru, gimana ceritanya Bu? Bukannya kita kagak mampu, ya kan? Bukannya kita kagak mampu Bu, bener terus terang ya. Ibu itu kuliahnya kan berarti sarjana pendidikan ya. Ya Ibu ngerti cara mendidik anak, ngajarin nih. Sedangkan saya sarjana teknik Bu. Yang saya tahu pacul, cangkul gitu kan. Terus harga semen gitu kan. Saya ini teknik. Jadi saya kagak tahu nih. Kalau misalnya Ibu kan tenaga pendidik,
Kalau ibu urusannya ngegambar rumah, ngebangun rumah, saya tahu. Tapi kalau untuk urusan pendidik nih yang kayak gimana-gimana ya saya serahin sama guru. Saya bayar, ya kan? Nah, Anda juga kan dapat gaji. Kalau misalnya gajinya bilang kagak sesuai, ya saya juga kagak tahu ya Bu ya. Soalnya kan saya lihat nih kayaknya ibu guru negeri ya. Ya udah, gimana kalau misalnya ibu pindah aja ke sekolah swasta? Ya gaji ibu kan pasti lumayan gede tuh di atas itu, ya kan? Terus lagian juga kan kalau udah diangkat juga ibu bakalan dapat sertifikasi 3 bulan sekali. Terus bisa dapat SK, SK-nya juga bisa digedein, lumayan tabu, ya kan? Gitu. Kalau saya sih kagak tahu ya Bu ya. Soalnya makanya itu Bu, kalau saya sih dimasukin anak di sekolah swasta. Jadi saya kagak pernah Bu ngelihat gurunya banyak komplain soal gajinya yang cuman segitu. Jadi kagak tahu saya. Yang penting saya masukin di sekolah swasta supaya mental anak saya terjaga, supaya saya terhindar dari guru-guru yang pikirannya lagi ruwet gitu kan. Nanti anak saya stres dimarah-marahin, wah bahaya kan Bu. Nanti anak saya jadi gimana-gimana gitu, nyampe rumah kan saya juga yang gedek. Ini jadi saran saya Bu ya, lebih baik ibu resign kalau misalnya ibu nggak setuju dengan gaji segitu. Karena kita juga kagak nyalahin. Emang duit segitu emang kagak cukup sih Bu untuk apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalnya ibu kagak setuju ya udah, ibu resign, kagak usah ngeluh sama saya. Karena saya juga nggak tahu Bu, duit segitu dibawa ke pizza juga habis gitu kan. Emang kagak cukup. Emang ini kadang-kadang ya Bu ya. Emang pokoknya ya udah deh, ibu mendingan resign aja. Yang kita bahas pokoknya intinya tentang study tour. Cuma saya mau nanya, kalau di negeri Bu ya, study tour guru-gurunya pada ikut bayar apa kagak ya Bu ya? Soalnya kan kalau saya di swasta selalu fasilitas yang terbaik, dari mulai bis, dari segala sesuatunya gitu kan, ada harga, ada kualitas. Setahu saya sih ya, guru-gurunya ikut bayar juga. Kalau di tempat anak saya kagak tahu kalau di sekolah lain gitu Bu. Jadi tolong ya Bu ya, saya tanya nih, kalau study tour ibu dan keluarga ibu itu yang sembroyotan itu bayar kagak ya Bu ya? Ya, wassalam Bu. Jadi kalau Anda tuding saya pengen viral, terlambat Anda. Saya sudah lama viralnya. Anda aja yang tidak tahu sama saya. Oh, Ya. Hanya saja dulu ketika saya viral, saya disanjung dan dipuji. Tapi hari ini saya dimaki. Saya dimaki karena saya memperjuangkan harkat dan martabat kami sebagai guru yang hari ini kalian injak dan kalian rendahkan. Ya. Kalimat pengen cari untung, pengen gratisan, otak-otak bisnis, ya, itu bukan kalimat kritikan, itu kalimat bulian. Jadi kalau Anda bilang bahwa kami tidak membuli, kami tidak menghina guru, kami tidak merendahkan guru, kami hanya mengkritik, Anda lupa, Anda berhadapan dengan siapa? Kami yang mengajarkan Anda perbedaan antara pembulian dan juga kritikan. Kami yang ngajari Anda. Jangan lupa itu. Kami yang selalu ngajari anak Anda supaya tidak melakukan pembulian, tapi Anda lah pelaku pembuliannya. Anda ngajarkan, Anda tunjukkan kepada anak Anda bagaimana cara membuli. Kami capek-capek mengajarkan anak Anda supaya tidak membuli rekannya, ya. Tapi itu dilakukan oleh wali murid sendiri. Miris rasanya. Bu Afni, oke, lagi-lagi saya melihat Bu Afni ini ya merasa bahwa beliau adalah korban, ya, bahwa beliau merasa tersakiti, dizolimi, disakiti oleh netizen dan sebagainya. Gini ya Bu Afni, ya, ibu baru main sosmed apa gimana, ya? Kalau ibu bermain sosmed lalu ibu merasakan bahwa ibu diserang oleh netizen, sudahlah Bu, ya. Ibu mengalah, ibu tahan emosi ibu, ya. Ibu diamkan sejenak, ya. Tetapi kalau ibu juga enggak mau ngalah, Ibu Afni malah tambah ngeyel, tambah membela diri, kesannya seakan-akan melawan omongan-omongan netizen, ya. Itu yang jadi Ibu Afni akan terus-menerus diserang oleh netizen, ya.
Ya namanya netizen ini kan kita nggak tahu ya apakah itu orang tua murid ataukah orang tua jadi-jadian. Itu semua kita nggak tahu, Bu, ya. Dan banyak sekali akun-akun atau banyak sekali orang-orang yang kita nggak tahu dia orang baik kah atau dia orang jahat kah, ya. Ya mungkin orang baik bisa memberikan atau kasih solusi masukan yang bagus, ya. Tapi orang-orang yang hatinya busuk itu, ya, pasti dia akan memberikan komentar-komentar yang walaupun Ibu Afni ini sudah beribu-ribu cara menjelaskan dengan baik, dengan kata-kata sampai berbusa-busa, tetap saja ya, kalau orangnya itu memang dasarnya jelek ya, sudah memiliki pandangan yang negatif ya, sudah terlanjur melekat itu ke jiwanya ya, dia tetap akan terus menyerang dan tidak mau tahu ya. Jadi ibu ya harus bisa mengetahui bagaimana psikologi dari netizen Indonesia juga. Lalu yang berikutnya saya melihat Ibu Afni ini biasnya udah kemana-mana nih ya. Jadi persoalan tentang bully-bullyan lah ya, ejekan lah dan sebagainya ya. Padahal yang difokuskan itu adalah mengenai studi tour ini ya, yang diminta oleh orang tua murid agar dihentikan. Kemarin itu sudah ada tuh ya dari Dinas Pendidikan di Jawa Timur yang sudah menghentikan atau melarang untuk dilakukan studi tour ya. Ibu Afni juga protes. Nah ini bukan soal studi tournya, bukan soal dinas pendidikannya, tetapi masalah pada pemikiran Ibu Afni itu sendiri ya. Ibu Afni yang tidak mau kalah, Ibu Afni yang selalu merasa bahwa ibu yang paling benar ya. Udahlah ya. Saran saya buat Ibu Afni, ibu tenang dulu ya, tenang dulu kondisi ibu itu ya, kondisikan keadaan ibu itu, tenang di rumah, jangan dulu bikin viti-viti ya, agar ibu nggak diserang terus menerus ya. Mudah-mudahan Ibu Afni bisa dengarkan suara saya ini, tenang ya Bu, tenang ya, jaga kondisi mental ibu, ibu tenang di rumah, fokus mengajar pada anak-anak di sekolah, itu aja Bu Afni ya. Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti. Ini kecelakaan. Iya Bu, namanya kecelakaan gak ada yang tahu. Ini semua takdir Allah. Tapi setidaknya ada antisipasi. Prepare dulu sebelum keberangkatan itu. Lagian ibu bahasanya gak usah ngerembet, gak usah meledak-ledak kemana-mana Bu. Pakai bawa-bawa pejabat, anggota dewan, suruh diprotes, nantangin. Nggak usah Bu, pejabat, anggota dewan udah sering di demo, udah sering banyak yang protes. Kok jadi nggak nyambung Bu? Ngeremet kemana-mana. Ini kan konteksnya tentang kecelakaan studi tour anak sekolah. Satu Indonesia guru tersakiti. Apa kabar dengan para orang tua yang anaknya meninggal di kecelakaan itu? Wajar mereka sedih, sakit hati, marah, kesel. Namanya orang kehilangan anaknya kok. Coba ibu yang ada di posisi itu, kehilangan anaknya. Kesel jadinya. Akhirnya kami yang dipitnah, guru-guru yang dipitnah, guru-guru yang dihinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setit Bu videonya karena berapa hari ini selalu beranda saya. Jadi di sini saya mau mengutarakan pendapat saya ya. Ini pendapat saya. Jadi terserah teman-teman mau berpendapat seperti apa, mbah terserah silakan. Akhir-akhir ini yang lewat di beranda saya, ibu ini selalu merasa terzolimi, merasa difitnah. Jadi ini pendapat saya Bu. Sebenarnya teman-teman yang kemarin sempat viral dengan beberapa konten kreator yang menyatakan studi tour tidak ada faedahnya, itu mungkin yang disalahkan bukan pihak gurunya ya, tetapi kebijakan sekolah, peraturan sekolahnya. Mungkin di setiap sekolah memiliki peraturan berbeda-beda. Mungkin di sekolah ibu itu tidak memiliki peraturan seperti yang terjadi kepada teman-teman atau adik-adik kita atau anak-anak kita yang mengalami musibah
kemarin di daerah Subang itu ya, mengalami kecelakaan bis pariwisata itu, sedang melakukan studi tour. Mungkin di sekolah ibu tidak ada kebijakan seperti itu, tapi yang memberatkan itu adalah kebijakan sekolah yang mengharuskan setiap murid membayar, ikut tidak ikut harus membayar biaya studi tour. Nah, ini yang menjadi masalahnya sebenarnya. Tanpa harus dia mengetahui bagaimana caranya si siswa ini mencari uang untuk bisa membayar biaya studi tour itu. Pihak sekolah tuh no comment, dia nggak mau tahu. Yang penting kalian bayar. Ikut tidak ikut kalian harus bayar. Nah, itu permasalahannya sebenarnya ya. Menurut saya seharusnya pihak sekolah lebih menggali lagi, mempelajari lagi supaya bagaimana ke depannya tidak ada namanya keberatan di pihak wali murid ataupun siswa. Jangan sampai studi tour ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang sangat gitu namanya, sesuatu yang sangat diharuskan gitu. Seharusnya studi tour ini silahkan bagi kalian yang mau ikut, silahkan bagi kalian yang tidak ikut. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi tidak ada namanya orang wali murid merasa terbebani oleh studi tour ini tadi ya. Seharusnya kebijakan sekolah itu bagaimana caranya meringankan beban wali murid ya. Jangan membuat peraturan yang memberatkan wali murid. Ini pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalau misalnya Anda tidak sepakat dengan cara didikan guru, silahkan, nggak apa-apa. Silahkan Anda didik anak Anda dengan cara Anda sendiri gitu. Saya sarankan buat Anda, wahai orang tua ya, bukan sesekali sih, sesering mungkin lah Anda periksa handphone anak Anda itu, karena yang akan merusak itu adalah handphone itu sendiri, yang rusak juga anak Anda sendiri gitu kan. Jadi kami ini apalah gitu. Kami ini tetap akan urus anak kami sendiri gitu, anak kami masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada hak guru untuk meriksa HP, silahkan, nggak apa-apa. Anda nikmatilah hasil didikan Anda gitu. Toh yang akan menikmatinya adalah Anda sendiri kan, bukan kami. Anak berhasil atau anak gagal itu kami ya cuma lihat aja gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak gagal, kegagalan itu akan dinikmati oleh orang tua. Kalau anak Anda berhasil, maka keberhasilan itu akan dinikmati oleh orang tua juga kan. Jadi hari ini kalau misalnya Anda tidak sepakat dengan cara didikan guru, silahkan, nggak apa-apa. Silahkan Anda didik anak Anda dengan cara Anda sendiri gitu. Dan kami akan didik anak kami dengan cara kami gitu ya. Toh yang akan memetik hasilnya kan kita. Seperti itu. Jadi semakin Anda memprotes cara didikan anak Anda, itu seperti sebuah benda yang ditarik dengan arah gaya yang berbeda. Itu hukum 2 Newton itu. Yang satu narik ke kiri, yang satu narik ke kanan. Maka pergerakannya lambat, tergantung siapa yang lebih kuat pengaruhnya, orang tua atau guru gitu. Tapi kalau misalnya arahnya itu searah, satu benda ditarik oleh benda yang besarannya yang berbeda tapi searah, insya Allah jadi gitu kan. Tapi ini kalau misalnya orang tua ke kiri, guru ke kanan, anak itu akan stagnan, akan kebingungan dia. Tinggal pengaruh mana yang lebih besar, guru atau orang tua ya. Yang jelas orang tua lebih besar dalam memberikan intervensi kepada anak ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Sesekali, bukan sesekali sih, tapi sesering mungkin periksa HP anak-anak kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya sebenarnya Ibu Afni ini bagus ya.
cara dia memberikan wejangan seperti ini ya, agar orang tua sesering mungkin memeriksa HP anak-anaknya agar jangan sampai apa yang dilihat atau ditonton oleh anak-anak ini sesuatu yang gak bagus ya. Nah ini juga bagus ya, didikan dari Ibu Afni. Hanya saja ada kesalahpahaman komunikasi kemarin yang soal studi tour itu ya. Nah ini yang menurut saya Ibu Afni salah pahamnya di situ. Ini sedang krisis adab, sedang krisis moral dan krisis etik. Aduh, Bu Afni, saya mohon maaf sekali lagi. Saya mengomentari statementnya Bu Afni. Jangan bawa-bawa pemimpin, Bu. Kalau untuk membahas kecelakaan kemarin, saya juga sangat sayangkan, Bu. Kenapa Ibu mengatakan negeri ini akan dipimpin oleh pemimpin yang kurang adab dan atau etika? Ibu seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata itu loh, Bu. Jadi saya merasa ibu ini seperti peramal gitu. Kok tahu kita akan dipimpin oleh orang pemimpin seperti itu gitu. Jadi peramal dong, Bu, ibu dong. Nah, jadi saya bingung. Tolong, Bu, jangan membuat bingung masyarakat. Ya, tolong hentikan statement ibu itu. Udah, jangan banyak bicara gitu, Bu. Ya, ibu sebagai pendidik. Ya, oke, Bu. Ibu sebagai pendidik, tolong stop. Oke. Oke guys ya, setelah mendengarkan berbagai masukan, komentar dari netizen untuk Ibu Afni Wahyuni ini ya. Nah kembali lagi saran saya pribadi kepada Ibu Afni ini ya. Jadi Bu Afni, Ibu tolong bedakan dunia nyata dengan dunia maya ya. Sosmed itu berbeda Bu dengan dunia nyata ya, yang ada di sekitar ibu, di lingkungan ibu, itu jelas berbeda ya. Semakin Ibu Afni ini seakan-akan gak mau kalah dengan netizen ya, masih ngeyel, masih terus berdebat, masih seakan-akan ibu ingin jadi garda terdepan ya, mau membela, mengangkat marwah guru. Nah itu menurut saya ya, sebaik apapun penjelasan ibu ya tetap sia-sia ya, karena ibu sudah mendapatkan persepsi yang negatif nih ya. Omongan-omongan ibu sudah menjadi hal yang tidak bisa diterima oleh publik ya. Takutnya nanti ibu malah jadi public enemy ya, jadi musuh bersama, musuh publik terutama di media sosial ya. Jadi untuk Ibu Afni ya, masyarakat itu tidak merendahkan guru ya, tidak juga hendak meremehkan guru atau menganggap guru ini tidak penting ya. Guru tetap kita hormati. Guru itu sangat penting bagi perkembangan anak-anak, itu untuk masa depan bangsa dan negara kita, untuk mencerdaskan bangsa kita ya. Jadi peran guru ini sangat-sangat penting sekali, sehingga guru dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya. Namun masukan dari masyarakat juga perlu didengar dan dijadikan evaluasi ya, bahwa masyarakat kalau sudah tidak menginginkan studi tour dengan berkaca dari kasus kemarin ya, sebaiknya itu bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru ya, bukan malah bersikap seperti Ibu Afni ini ya, yang karena masukan seperti itu lalu merasa bahwa oh ini masyarakat menyakiti guru-guru, tidak hormat guru-guru, merendahkan profesi guru dan sebagainya ya. Jadinya bias kemana-mana ya. Persoalan sebenarnya adalah studi tour, jadinya bawah kemana-mana sampai pemerintah, DPR, korupsi semuanya dibawa-bawa ya. Jadi untuk Ibu Afni ya, Bu Afni, Ibu tenangkan diri Ibu ya, nggak usah menambah atau membuat fiti-fiti lagi untuk membela diri Ibu atau mau berhadapan dengan netizen ya. Ibu tenangin diri Ibu dulu, jaga psikologi Ibu, jaga kesehatan Ibu, terutama mental Ibu itu harus aman ya, tenang dulu, sehingga nanti ketika Ibu Afni berada di lingkungan sekolah ya, berada di lingkungan pendidikan, ibu dapat memberikan pengajaran yang maksimal, memberikan didikan yang bagus lah ya buat anak-anak di sekolah atau anak-anak didik ibu ya. Itu saran terbaik untuk Ibu Afni ya, mohon didengarkan ya Bu Afni. Oke, itu saja, mohon maaf ya untuk Ibu Afni apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
namun kita perlu tampilkan di sini agar menjadi pembelajaran untuk kita semuanya ya. Salam hormat untuk Ibu Afni, sampai jumpa lagi.